SPDMM yang lahir di Bogor pada tanggal 1 Mei 1981. Beliau sebagai pengajar SDN garis 2 ya, pendidikannya S2 Magister Manajemen dan sudah bertugas selama 12 tahun 4 bulan. Dan luar biasa banyak sekali penghargaannya, barangkali beberapa saya sebutkan ya, diantaranya beliau pernah meraih juara kedua Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat kabupaten tahun 2016, juga sebagai finalis diseminasi literasi tingkat nasional tahun 2017, dan di tahun 2017 juga sebagai juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat kabupaten, dan juara 1 Lomba Guru Berprestasi tingkat kabupaten tahun 2018, serta finalis Lomba Guru Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Selain prestasi tersebut, di tahun 2012 juga Pak Anwar Fatoni ini penerima anugerah Winaya dari Bupati Kabupaten Bandung tahun 2018. Dan dari segudang prestasi juga untuk karya tulisnya yang terbaru, beliau meraih juara ketiga Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Kabupaten Bandung tahun 2019. Sehingga tidak aneh barangkali kalau kita mendengar bahwa Pak Anwar Fatoni ini banyak buku yang beliau sudah buat ya, bahkan hampir mencapai 100 yang ISBN ya, tadi 80 lebih ya. Alhamdulillah sudah ber-ISBN ya. Dan insya Allah pada hari ini beliau akan menyampaikan materinya yang berjudul mudahnya mengubah KTI menjadi buku ber-ISBN. Bagi kita barangkali membuat KTI-nya saja barangkali ya belum banyak yang bisa gitu ya, termasuk bukunya. Ini luar biasa Pak Anwar ini menuliskan dengan mudahnya gitu ya, merubah KTI menjadi buku ber-ISBN, sehingga berbahagia ya kita bisa sama-sama mendengarkan, bisa sharing ya. Untuk itu barangkali menghabiskan waktu, saya persilakan Pak Anwar Fatoni untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Surahman sebagai moderator dan Pak Asep sebagai host yang bertugas mendampingi saya sebagai presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan dan salah satu tugas sholawat beserta salam saya selalu tercurah kepada Nabi Akhirul Zaman Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang selalu taat kepada ajaran beliau. Bapak, Ibu yang saya hormati, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan coba buka slide PowerPoint-nya. Mudah-mudahan tidak kendala apapun. Alhamdulillah bisa muncul sekarang. Mudahnya mengubah KTI menjadi buku yang ber-ISBN. Di cover ini merupakan buku pertama saya cetakan dari media guru, yaitu penggunaan media berbasis visual dalam pembelajaran. Sebetulnya ini dari PTK yang telah saya buat sebelumnya, penelitian yang sudah saya lakukan, dan PTK ini juga yang berhasil membawa saya menjadi juara 2 KTI tingkat kabupaten. Kemudian dijadikanlah buku. Nah, inilah buku pertama saya. Kemudian yang
sebelah kanan yang berwarna kuning, ini buku sekitar tahun 2018, 2019. Ini merupakan buku antologi, buku kumpulan alat peraga yang kami buat bersama teman-teman se-Indonesia yang pada waktu itu dibuat di PMPTK IPA. Kami digodok selama kurang lebih 2 minggu, 14 hari itu. Dari alat peraga ini, kemudian saya punya inisiatif bukukan dengan rekan-rekan yang ada masing-masing tiap provinsi 1 orang pada waktu itu, dan alhamdulillah jadilah sebuah buku yang bisa dipergunakan itu untuk jenjang sekolah dasar, yang isinya adalah tentang alat peraga matematika sederhana. Baiklah, untuk itu. Nah, mengenal sosok literasi. Jadi, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Ini ada yang merasa bingung, tersesat, galau, gak jelas, pusing. Pasti akan seperti itu untuk yang pertama. Kemudian dimanapun di Indonesia ataupun di seluruh dunia, orang-orang yang berkaitan dengan literasi itu digolongkan menjadi 5 kaum atau 5 generasi. Untuk generasi pertama ini adalah melek huruf, jadi orang yang hanya bisa membaca dan menulis saja. Kemudian generasi kedua melek wacana dan sosial. Kemudian generasi ketiga melek teknologi. Kemudian generasi keempat melek informasi. Kemudian generasi kelima melek dalam berbagai aspek secara kritis dan kreatif. Kita masuknya di generasi mana? Hanya kita yang bisa menentukan posisi kita ada di posisi generasi 1 sampai generasi 5. Nah, apa faktor dominan tidak menulis? Ada beberapa alasan mengapa tidak bisa menulis. Yang pertama, belum menemukan alasan mengapa harus menulis. Kemudian alasan yang kedua, tidak atau belum tahu bagaimana cara menulis. Jadi 2 alasan inilah yang mengakibatkan seseorang tidak menulis. Di alasan yang pertama, belum menemukan alasan mengapa harus menulis. Alasan yang kedua, tidak atau belum tahu bagaimana caranya menulis. Nah, sebagai guru, dan pangkat, royalti atau uang, popularitas, legasi atau warisan, berbagi inspirasi, kemudian menyuarakan kebenaran, sebarkan ilmu, dan sebagainya. Jadi beberapa alasan guru menulis atau siapapun itu menulis disebabkan oleh beberapa alasan atau beberapa faktor. Bisa untuk pengajuan kenaikan pangkat atau untuk rewardnya sebagai PNS. Kemudian untuk menghasilkan uang atau royalti dari hasil penjualan buku. Kemudian popularitas, dengan menulis buku otomatis dia terkenal. Kemudian legasi, warisan, karena mungkin setelah dia meninggal, si cetakan buku yang dijual itu akan menghasilkan uang yang nanti keluarganya yang akan merasakan. Kemudian berbagi inspirasi yang dimiliki itu bisa berbagi dengan siapa pembacanya, kemudian menyuarakan kebenaran, apa yang tidak bisa disuarakan bisa dituliskan dalam bentuk tulisan, kemudian sebarkan ilmu. Jadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Itu masih banyak mengapa alasan guru bisa menulis. Kemudian temukan dulu alasan kuat mengapa harus menulis. Nah, di sini cara bagaimana menulis mudah dipelajari dari banyak sumber. Jadi tulisan kita bisa dimunculkan dari mana saja. Itu bisa diperoleh dari mana saja. Kemudian ini masalah yang timbul sekarang dari hulu, khususnya menulis, ini mulai dari jenjang golongan 2A sampai 4B, apalagi sekarang mulai dari 3B itu diwajibkan untuk membuat semacam PTK ataupun yang beri SP. Nah, kendalanya apa? Berdasarkan data dari kenaikan pangkat 4A ke 4B itu paling banyak. Posisinya mereka di sana, diam di sana, tidak naik. Kalau turun mungkin tidak bisa, tapi
tidak naik. Dari 625.640 golongan 4 hanya 29.082 atau hanya sekitar 4,64% yang bisa naik ke 4T. Karena apa? Kesulitannya membuat karya ilmiah. Ini diambil dari data PTK sumbernya tahun 2019. Nah ini masalah. Tapi seiring dengan berjalannya literasi dari dulu sampai sekarang, nah sekarang digulirkan lah. Masalah ini kita harus ganti. Jadi apa? Jadi sebuah tantangan guru menulis. Ini sebuah motivasi yang harus kita tumbuhkan dari sekarang. Nah sekarang guru yang mana yang akan kita pilih? Kita sebagai guru, kita milih yang pertama, pintar mau berbagi, pintar tidak mau berbagi, tidak pintar mau belajar, tidak pintar tidak mau belajar. Ini pun sama, jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kita mau memilih opsi nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memilih pintar mau berbagi dan tidak pintar mau belajar. Ini sangat-sangat bagus sekali, sangat baik sekali, apalagi bagi khususnya bagi guru. Nah di sini ini semacam kalimat-kalimat motivasi. Saya baca beberapa kali dan saya termotivasi dengan ini. Script of getting ahead is getting started. Jadi rahasia maju adalah memulai. Jadi selama kita tidak bisa memulai, kita tidak akan menghasilkan sesuatu. Kemudian yang lainnya juga sama. Ini musuh terburuk kreativitas adalah tidak percaya diri. The worst enemy to creativity is ignorance. Jadi ini menurut mereka yang para ahli yang berdasarkan hasil riset atau penelitian mereka selama ini. Jadi percaya diri itu perlu, percaya diri itu penting bagi mereka yang ingin mencoba melangkah ke hal-hal yang lebih. Kemudian ini juga if you don't have, jadi jika kamu tidak membaca, tidak keluar suaranya. Jika kamu tidak membaca, kamu tidak akan mempunyai waktu untuk menulis. Jadi kuncinya tetap sederhana itu menurut saya penting. Jadi apabila kita ingin menulis, tentunya kuncinya itu membaca. Tanpa kita membaca, kita tidak akan menghasilkan suatu karya yang akan kita tulis. Kemudian writing isn't all reward. Jadi menulis adalah penghargaan bagi diri sendiri. Itu seperti yang sudah saya peroleh ketika saya mendapatkan buku saya yang pertama, senangnya sangat-sangat senang. Jadi ini merupakan penghargaan bagi diri sendiri. Betapa bangga, betapa bahagia, betapa senangnya ketika kita mempunyai sebuah buku yang sudah kreasi. Kemudian menurut Pramedia Anantatur, ini tokoh terkenal dari orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi diibaratkan seperti ini, beliau seorang penulis. Walaupun beliau misalkan sudah meninggal, tapi karya-karyanya sampai sekarang tidak akan pernah habis. Itu akan selalu ada selama penerbit mengeluarkan buku-buku beliau. Kemudian ini menurut Bu Helvi Tiana Rosa, ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang dunia. Ini sama dengan Pak Pramudia tadi. Itu simpelnya. Kemudian ini menurut Benjamin Franklin, jika Anda tidak akan dilupakan begitu Anda meninggal, tulislah sesuatu yang layak untuk dibaca atau lakukan sesuatu yang layak untuk ditulis.
menulis. Jadi Benjamin Franklin juga sama pendapat seperti itu. Kita diusahakan untuk membaca dan menulis, menghasilkan karya yang nantinya bila kita meninggal, karya kita akan terus dikenang oleh siapapun yang membacanya. Dream big, set goal, take action. Mempunyai impian besar, mencapai tujuan harus bagaimana lakukan. Jadi alurnya akan seperti itu. A professional writer is an amateur who didn't. Jadi penulis profesional adalah seorang amatir yang tidak pernah berhenti. Jadi maksudnya seperti ini. Berapa kali pun dia gagal, dia akan terus bangkit, mencoba dan mencoba sampai dia berhasil. Mungkin maksudnya ke sini. Kemudian di sini, sukses adalah tetap menghadapi kekalahan demi kekalahan tanpa kehilangan semangat. Jadi langkah pertama, think, idea, try, do again and again, keep on doing, sukses. Jadi langkah pertama berpikir, kemudian muncullah langkah kedua sebuah ide atau gagasan, kemudian langkah ketiga try, coba, kemudian do, kerjakan, kemudian gagal, do again, kerjakan lagi, gagal, and again, kerjakan kembali, keep and do it, kerjakan kembali sampai diperoleh tahap akhir itu sukses. Itu menurut Winston Churchill. Kemudian mungkin semua orang kenal dengan legendaris tinggi dunia yaitu saya benci setiap menit dari latihan, tetapi saya katakan jangan berhenti, menderitalah sekarang dan hidup pada sisa hidupmu sebagai seorang juara. Jadi pada intinya teruslah berlatih sampai diperoleh hasil yang maksimal. Kemudian sekarang kita mulai masuk ke jenis-jenis karya ilmiah yang kita ketahui. Misalkan di sini ada disertasi, tesis, skripsi, PTS, PTK, best practice, makalah, artikel, jurnal, dan lain-lain. Masih banyak karya ilmiah yang lainnya, paper, dan sebagainya. Untuk disertasi ini mungkin untuk mahasiswa yang doktoral dan S3, tesis untuk yang S2, skripsi untuk yang S1, PTS untuk kepala sekolah atau pengawas, penelitian tindakan sekolah, kemudian PTK untuk penelitian tindakan kelas yang untuk guru, untuk semua jenjang, kemudian best practice, ini bagi guru dan kepala sekolah juga bisa, ataupun pengawas, makalah, sama, hampir sama, kemudian artikel, dan masih banyak jenis-jenis karya ilmiah yang lainnya yang mungkin. Nah, di sini langkah-langkah merubah KTM menjadi buku di SPG. Yang pertama, kita membuat outline. Jadi sebelum membuat outline, tentunya kita harus mempunyai dulu buku apa yang akan kita buat, misalkan KTI. Kalau KTI jenisnya yang tadi. Misalkan kita ambil salah satu dari tesis, misalkan S2. Mahasiswa S2 yang telah menyelesaikan bukunya ingin dirubah menjadi tesis, jadi buku, misalkan tesisnya ingin dirubah seperti apa, itu setelah dibaca berulang beberapa kali, kemudian dibuatlah outline. Outline ini merupakan semacam misalkan kerangka-kerangan yang kita buat. Ini dilakukan untuk mempermudah kita juga, di mana kita nantinya bisa mengembangkan sub-sub yang akan kita kembangkan. Jadi yang langkah pertama, misalkan untuk bab 1, bab 2, atau part 1, atau bagian 1 itu bisa. Tergantung mood kita, mau dibuat apa. Cuma yang membedakan dengan non-fiksi, kalau buku fiksi ini, antara fiksi dan non-fiksi, kalau non-fiksi ini sifatnya bahasanya bahasa resmi. Karena tadinya berawalnya itu latar belakangnya berasal dari buku-buku yang, bukan buku-buku, berasal dari karya tulis ilmiah yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Karena berasal dari penelitian yang bagian. Jadi setelah outline dibuat, itu dikembangkan. Setelah membuat sub-subnya, dikembangkanlah misalkan outline pertama apa, kembangan paragrafnya seperti apa dari sub-subnya itu. Kemudian setelah selesai mengembangkan, misalkan dari bab 1 sampai bab, kalau misalkan PTK, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1, itu biasanya yang saya buat hanya latar belakang untuk rumusan masalah,
Tujuan manfaat itu saya abaikan. Kemudian untuk bab 2 itu semuanya masuk di bab buku, kecuali yang akhir-akhirnya itu apa. Pokoknya semua bahan yang berkaitan dengan isi buku yang di bab 2 itu semua dimasukkan menjadi bahan buku. Terkait bab-babnya itu bisa dibedakan, misalkan ada bagian bab 1, bab 2, dan sebagainya. Kemudian untuk bab 3 itu hanya separuhnya. Misalkan untuk metodologi penelitian, hanya bagian-bagian tertentu saja yang bisa masuk ke dalam bahasa buku. Kemudian untuk bab 4 itu semua saya hilangkan, karena itu merupakan hasil penelitian yang tidak mungkin bisa dituangkan dalam buku. Kemudian bab 5 juga saya jarang pakai. Kemudian untuk yang daftar pustaka, karena buku ini merupakan buku non fiksi, otomatis sumber yang diambil pun harus ada, itu berupa daftar pustaka. Nah, setelah selesai menjadi sebuah naskah buku yang utuh, baru buatlah judul. Dari judul PTK tentunya akan semakin lebih sederhana lagi apabila misalkan dibuat menjadi judul buku. Karena judul buku sifatnya itu harus apa? Yang pertama menarik, yang kedua bisa seolah-olah dan seakan-akan misalkan si pembaca itu merasa penasaran terhadap isi buku ini. Setelah ada judul, kemudian buatlah sinopsis bukunya seperti apa. Jadi maksud sinopsis ini misalkan rangkuman keseluruhan dalam isi buku ini tentang materi apa yang dibicarakan, yang diceritakan. Kemudian setelah lengkap semua, daftarkan ISBN ke Perpusnas. Nah, yang ada dalam naskah yang akan didaftarkan ke Perpusnas apa saja? Yang pertama judul buku, kata pengantar, daftar isi, naskah buku lengkap yang tadi sudah kita siapkan, daftar pustaka, profil penulis, profil editor. Setelah terdaftar, misalkan kita kerjasama bisa kita lakukan sendiri, tidak, karena harus otomatis kita harus bekerja sama dengan penerbit, karena harus ada NPWP penerbit, sekaligus juga selain itu juga harus punya semacam harus berbadan hukum. Otomatis kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerjasama dengan penerbit yang kita kenal. Kemudian setelah didaftarkan, turun ISBN, barulah kita cetak sesuai kebutuhan. Kita mau buat berapa, itu tergantung kita yang putuskan, karena kebutuhan hanya kita yang tahu. Langkah terakhir, yang ketujuh, yaitu membuat laporan ke Perpusnas, di mana laporannya setelah ada cover, setelah nomor beli ISBN, setelah dicetak, baru kita laporkan untuk ke Perpusnas 2 buku, Perpusdas 1 buku, untuk penulis 1 buku, untuk editor 1 buku, untuk penerbit 1 buku. Itu di luar dari kebutuhan yang penulis butuhkan. Kalau misalkan untuk teman-teman saya itu tinggal kerjasama saja dengan penerbit, mau cetak berapa lagi tambah. Nanti itu di belakang setelah kita membuat laporan ke Perpusnas. Kemudian di sini cara melihat ISBN, Bapak Ibu bisa lihat langsung webnya, bisa secara online kita lihat ISBN di sana, ISBN Perpusnas go.id, itu bisa kita lihat oleh siapapun buku yang ditulis. Misalkan di sini kan ada pengarang, ini pilihan. Sebenarnya ada pengarang, penerbit, nomor ISBN atau judul buku. Itu lebih memudahkan misalkan kalau saya pengarangnya saya sendiri. Kemudian search, cari di sini. Nanti akan kelihatan di sini. Ada berapa jumlah. Nah, di sini menerangkan jumlah buku. Di sini yang tercatat di saya itu ada sekitar 82 buku, baru 82 buku. Ini yang masuk entry Perpusnas ISBN. Ini bisa dilihat oleh siapapun, karena ISBN ini merupakan internasional standar buku number, jadi nomor registrasi buku secara internasional, jadi siapapun ini bisa membuka. Jadi kita bisa klaim bahwa ini buku kita berdasarkan terbitannya seperti apa. Ini buku kita bisa lihat di Perpusnas. Kemudian
Nah, ini buku yang sudah ber-SPR yang sudah saya edit. Ini merupakan disertasi dari mahasiswa UNINUS dari PGTK, ya, kalau nggak salah itu Dr. Kita. Kemudian ini juga sama Bu Dr. Danto, sama dari disertasi kemudian saya ubah jadi buku. Kemudian ini dari tesis dari S2. Kemudian dari tesis saya ubah juga sama seperti buku, judul-judulnya juga tidak sepanjang apa yang ada di tesis atau disertasi sebelumnya. Kemudian ini dari best practice, ya. Best practice ini dari best practice yang dilakukan oleh Bapak Pengawas. Kemudian ini juga best practice dari juara satu berprestasi dari Riau, kalau nggak salah. Dari Jambi, dari Ilit Jambi SMA. Kemudian ini dari PTK, ini buku saya yang pertama, yang dari media guru, kemudian yang kedua sama dari PTK juga, di luar menjadi bahasa hukum. Kemudian, nah ini juga sama dari best practice, ya. Ini media dam-daman dari Inobel juga saya bukukan. Nah, ini yang saya teringat sampai sekarang ini dari Bu Sri Winggowati yang kemarin juara 4 nasional. Beliau mungkin sebelum sesudah Pak Suratman, gitu. Beliau diberikan reward ke Australia pada waktu itu. Nah, kemudian bukunya saya buatkan juga kegiatan-kegiatan selama beliau di sana itu dituliskan dalam buku perspektif pengalaman terbaik eh, selama beliau melakukan perjalanan sekitar 2 minggu atau 10 hari di sana. Kemudian ini buku antologi saya juga yang dengan teman-teman Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang ini juga antologi best practice. Nah, ini jadi kalau misalkan best practice-nya hanya beberapa lembar, itu bisa digabungkan dengan best practice teman-teman yang ada di sekolah itu, yang nantinya bisa memenuhi kuota minimal halaman yang akan kita daftarkan ke Perpusnas. Karena minimal lembarannya itu 50 halaman. 50 halaman. Kemudian ini saya punya semacam video apa sih motivasi bagi kita juga. Mungkin berkenan Bapak Ibu mau melihatnya dulu sebentar. Saya sebutkan kembali. Mohon disimak sebentar.